Untuk hari ini kita sudah sampai di bab keempat. Di sini kita akan mempelajari mengenai bangun datar. Nah, untuk perjumpaan kita hari ini, kita mempelajari bangun datar segi banyak beraturan dan bangun datar segi banyak tidak beraturan. Bagaimana yang dimaksud dengan yang beraturan dan tidak beraturan? Apabila kamu menjumpai bangun datar dengan sisi yang semuanya sama panjang dan semua sudutnya sama besar, itu dikatakan sebagai bangun datar segi banyak yang beraturan. Ketika kamu menjumpai bangun datar yang sisinya tidak sama panjang dan sudutnya tidak sama besar, itu namanya bangun datar yang tidak beraturan. Baiklah, supaya kamu lebih memahami mengenai bangun datar yang segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan, langsung saja kamu simak contoh dan penjelasan berikut ini. Silakan diperhatikan. Halo semuanya, selamat datang di penjelasan bab 4 dengan topik pembahasan kita hari ini yaitu mengenai bangun datar. Bangun datar itu kita kelompokkan dalam dua bagian besar, yaitu bangun datar segi banyak beraturan dan yang tidak beraturan. Bangun datar itu adalah, ini definisi atau arti dari sebuah bangun datar itu apa? Yaitu sebuah bidang datar, bidang yang datar, ya, garis bawahi kata datar, yang dibatasi oleh garis lurus maupun garis lengkung. Bidang datar yang dibatasi oleh garis lurus maupun garis lengkung itu bisa dikatakan sebagai bangun datar. Inilah definisi sederhana dari bangun datar. Baiklah, kita lanjut. Yang termasuk bangun datar adalah bangun-bangun dua dimensi. Yang termasuk bangun datar adalah bangun dua dimensi, ya, yang memiliki ukuran panjang dan lebarnya. Baik, selanjutnya, apa pula yang dimaksud dengan segi banyak? Segi banyak itu adalah suatu kurva. Kurva itu sebuah garis, ya. Suatu kurva sederhana, tertutup. Dia nggak bisa terbuka. Kalau terbuka, dia nggak bisa membentuk sebuah bangun datar. Sebuah kurva sederhana tertutup yang dibentuk oleh segmen garis, ya. Jadi garis-garis yang saling berhubungan, datar, yang lurus maupun yang lengkung. Tentu saja dia harus tertutup. Berarti dengan kata lain, harus ada 3 garis untuk membentuk, minimal ya, 3 garis untuk membentuk sebuah bangun datar. Yaitu 3 garis lurus. Kalau garis lengkung sih 1 garis lengkung bisa membentuk bangun datar, yaitu lingkaran, ya kan? Nah, jadi segi banyak adalah suatu kurva sederhana tertutup. Ingat ya, bukan yang terbuka. Ada kurva terbuka, ada kurva tertutup. Jadi ini kurva tertutup yang dibentuk oleh segmen garis. Segmen garis itulah yang kita sebut sebagai sisi. Jadi minimal bangun datar yang lurus, yang sisinya lurus, itu dibentuk oleh segmen garis lurus. Minimal harus ada 3, baru bisa membentuk sebuah bangun datar. Segi banyak tentunya. Oke. Nah, selanjutnya kita ke yang pertama dulu kita bahas, yaitu segi banyak beraturan. Segi banyak beraturan adalah bangun datar segi banyak yang semua sisinya tentunya sama panjang. Ini garis bawahi ya, sisinya sama panjang dan sudutnya sama besar. Ini 2 kategori harus ada dalam sebuah syarat yang dinamakan bangun datar segi banyak beraturan. 2 syarat ini harus terpenuhi, maksudnya seperti itu ya. Nah, sisinya harus sama panjang, sudutnya harus sama besar. Kedua kriteria ini harus ada kalau kamu mau menyatakan bangun itu beraturan. Kalau salah satunya saja tidak memenuhi, maka tidak beraturan. Baik, kita lihat contoh segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi memiliki 3 sisi, ya. 3 segmen garis. Itulah sisi, ya. 3 sisi yang tentunya sama panjang ketiga-tiganya. Dan dia memiliki 3 sudut. Dan tentunya ketiga sudutnya ini adalah sama besar,
yaitu 60 derajat masing-masingnya. Gunakan busur untuk mengukurnya kalau tidak percaya. Nah, oke. Nah, segitiga sama sisi itu adalah bangun datar segi banyak yang beraturan. Kalau segitiga siku-siku tidak termasuk ya, karena dia tidak memiliki sisi yang sama panjang apalagi sudut yang sama besar. Jadi, segitiga sama sisi, dia memenuhi kedua kriteria tadi yaitu sisi yang sama panjang dan sudut yang sama besar. Maka dia dinamakan bangun segi banyak beraturan. Oke, baiklah. Lanjutannya adalah mengenai memberikan nama untuk bangun-bangun yang kita jumpai. Kamu menjumpai bangun datar segi banyak beraturan yang sisinya lebih dari 4. Kalau yang 4 kan persegi panjang ya. Dan kawan-kawannya yang segi 4 ada namanya masing-masing. Namun kalau kamu menjumpai bangun yang sisinya lebih dari 4 itu bisa dinamakan bangun segi N. N di sini maksudnya bisa diganti dengan jumlah sisinya. Contoh, kalau kamu menjumpai sebuah bangun yang sisinya ada 6, maka kamu sebutlah dia segi 6 beraturan. Tentunya kalau dia beraturan. Kalau kamu menjumpai sisinya 10, maka kamu sebutlah dia segi 10 atau segi 10 beraturan. Apakah mereka punya nama khusus? Punya. Nah, sekarang tugasmu adalah mencari nama untuk bangun-bangun tersebut. Ya, silakan kamu mencari namanya masing-masing. Contoh, yang pertama itu adalah segitiga sama sisi. Tuliskan di bawah bangunnya saja. Dan gambar tersebut silakan kamu tempelkan di buku catatan kamu karena sudah diberikan kepada kamu, oke? Nah, tempelkan lalu beri nama masing-masing ya. Boleh di bawah bangunnya atau di atas bangunnya. Nah, bangun yang kedua silakan beri nama, bangun yang ketiga, keempat, dan seterusnya sampai ke 8. Kamu boleh mencarinya di internet ataupun mencarinya di buku-buku pelajaran matematika lainnya. Baik, kita lanjutkan terlebih dahulu. Dan ini jangan lupa menjadi tugas kamu untuk memberi nama bangun tersebut. Oke, kita lanjut ya. Perhatikan soal berikut. Misalnya ada soal seperti itu. Nah, segitiga sama sisi ini ya, kita masih ambil contoh bangun datar yang sama yang dari awal tadi yaitu segitiga sama sisi. Sudut A itu 60 derajat, otomatis semua sudutnya ini adalah 60 derajat. Kenapa? Karena dia segitiga sama sisi, pasti sudutnya semuanya sama besar. Karena dia bangun datar beraturan ya, segi banyak beraturan. Andai kata panjang sisi BC atau CB adalah 10 cm, maka panjang sisi BA atau AB juga 10 cm dan sisi CA atau AC itu juga 10 cm. Harus sama. Nah, dengan demikian baru dia disebut bangun datar segitiga sama sisi atau bangun datar segi banyak beraturan karena sisinya sama panjang dan sudut-sudutnya sama besar. Jadi, panjang sisi AB sama dengan BC sama dengan CA, yaitu 10 cm. Besar sudut A, sudut B, dan sudut C itu sama semua, yaitu 60 derajat. Ini contohnya dituliskan. Oke, paham? Paham ya? Nah, kita lanjut. Ini sudah mengenai segitiga sama sisi ya, yang dijelaskan sisi dan sudutnya. Oke, baiklah. Sekarang kita melanjutkan ke yang selanjutnya, yaitu segi banyak tidak beraturan. Segi banyak tidak beraturan itu adalah bangun datar segi N, segi 4, 5, 6, 7, dan seterusnya ya. Itulah segi N, yang sisi-sisinya tidak sama panjang dan sudut-sudutnya tidak sama besar. Salah satu saja dari kedua tadi yang disebutkan, yaitu sisi dan sudut, salah satunya saja tidak sama, maka sudah dinamakan bangun datar segi banyak tidak beraturan. Ini adalah contoh segi banyak tidak beraturan. Contohnya yang pertama itu adalah namanya segitiga sama kaki. Sisinya hanya ada 2 yang sama panjang, tidak semuanya sama panjang. Maka dia dinamakan bangun segi banyak tidak beraturan. Dan ada lagi beberapa bangun lanjutannya. Bangun kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Berilah namanya dulu untuk bangun-bangun tersebut. Yang jelasnya adalah bangun-bangun tersebut adalah bangun yang tidak
beraturan atau bangun segi banyak tidak beraturan. Untuk bangun persegi panjang, dia mempunyai sudut yang sama semuanya, yaitu 90 derajat. Namun, sisinya tidak sama panjang, maka dia sudah dinamakan sebagai bangun segi banyak tidak beraturan. Paham ya sampai di sini? Yang penting kamu harus mengetahui sisi dan sudutnya. Oke? Nah, kita lanjutkan. Contoh, trapesium sama kaki. Ini dia bangunnya, trapesium sama kaki. Dia mempunyai dua sisi yang sama panjang. Sisi AD itu tidak sama panjang dengan DC, tidak sama panjang dengan BC, dan tidak sama panjang dengan AB. Yang sama panjang itu adalah sisi AB dan sisi DC. Nah, kalau sisi-sisinya tidak sama panjang, tidak usah lagi kamu lihat sudutnya, otomatis dia sudah bangun yang segi banyak tidak beraturan. Kita lihat sudutnya juga walaupun begitu ya. Sudut A tidak sama dengan sudut C dan tidak sama dengan sudut B. Sudut A itu sama dengan sudut D. Sudut A sama dengan sudut D dan sudut B sama dengan sudut C. Jadi dia hanya mempunyai sepasang-sepasang sama besar sudutnya. Maka dia juga dinamakan bangun datar segi banyak tidak beraturan. Yang penting kamu harus ingat, ketika salah satu yang disebutkan tadi antara sudut dan sisi, salah satunya saja tidak sama, maka sudah dinamakan tidak beraturan. Baiklah, sekarang ada gambar seperti ini, yang terdiri dari bangun datar yang disusun menyerupai gambar seekor kuda. Cobalah kamu tuliskan nama bangunnya yang membentuk gambar tersebut. Bangun datar apa saja? Namanya tulis yang lengkap untuk nama bangun datarnya ya. Kalau segitiga, segitiga apa gitu boleh ya. Baiklah, silakan kamu mencoba mengerjakannya dan selamat berlatih.